Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu tergantung atas apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini membahas tentang hal yang paling mendasar dari setiap amal perbuatan, yaitu niat. Setiap orang pasti tidak akan terlepas dari yang namanya niat. Karena apa? Karena setiap melakukan suatu amal perbuatan, pasti seseorang itu memiliki niat tersendiri. Secara garis besar, hadis ini membahas tentang amal perbuatan itu tergantung pada niat pelakunya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, yang menjelaskan tentang beberapa makna yang terkandung dalam hadis ini yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat itu dilakukan di awal ketika hendak melakukan amal ibadah. Kemudian yang ketiga, jika melakukan amal perbuatan suatu amal ibadah, jika kita melakukannya dengan ikhlas mengharap ridha Allah, maka amal tersebut akan bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Kemudian yang keempat, yang membedakan amal ibadah atau rutinitas biasa, kegiatan biasa itu adalah niat. Bagaimana kita meniatkan, apakah niat itu untuk Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, atau untuk mendapatkan kesenangan dunia saja. Kemudian selanjutnya, niat merupakan bagian dari iman, karena niat pekerjaannya hati. Dan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Setelah kita mengetahui beberapa makna yang terkandung dalam hadis ini, kita mengerti bahwa sebenarnya yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah yang dohir-dohir dulu, akan tetapi isi hati kita, bagaimana kita meniatkan amal perbuatan itu. Maka dari itu, jagalah amal kita dengan menjaga hati kita, membenarkan niat kita. Kita mungkin mudah menjaganya di awal, bagaimana di tengah, bagaimana di akhir ketika kita melakukan suatu amal tersebut, mengenai apresiasi dan celaan dari orang lain di sekitar kita. Apakah kita masih sanggup untuk mempertahankan keikhlasan kita, mempertahankan keikhlasan kita dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana jika dari sekian banyak kita melakukan suatu amal perbuatan, hanya sedikit amal yang diterima oleh Allah? Dan biasanya yang sedikit itu hanyalah amal perbuatan, amal ibadah yang ringan-ringan dan gampang saja. Kenapa? Karena cuma itu yang kita tuh gak bisa riya. Sedangkan amal perbuatan yang susah kita lakuin, amal ibadah yang berat yang susah kita lakuin, malah gak sampai ke Allah. Mungkin di awal, di tengah, di akhir ketika kita melakukan amal ibadah tersebut kita ikhlas, tapi setelah melakukan amal tersebut kita menjadi riya karena pujian dari orang lain. Maka amal yang susah-susah kita lakukan menjadi amal yang sia-sia. Maka dari itu, jika niat kita salah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. karena kita hanya akan mendapatkan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Sedangkan jika kita
berniat, jika niat kita itu benar, tulus, ikhlas, mengharapkan ridha Allah, maka kita akan mendapatkan keduanya, yaitu Allah akan memberikan dunia dan Allah akan memberikan akhirat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fil auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Diriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudara seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama tentang menutup aib seseorang muslim, yang kedua tentang tolong menolong antar sesama muslim, yang ketiga adalah menuntut ilmu. Saya akan membahas satu persatu mengenai dari ketiga penjelasan ini. Yang pertama adalah hadis tentang menutup aib seorang muslim. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjelaskan menganjurkan bagi kita seorang muslim untuk menutup aib saudara muslim. Sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Rizal Maulan yang merupakan lulusan Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Beliau mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, memiliki kekurangan dan kekhilafan, karena tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak luput dari salah dan dosa, termasuk diri kita. Bagaimanapun kita melihat diri kita itu sempurna, akan tetapi kita pasti memiliki banyak sekali aib, cacat dan celah. Lain halnya bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak memiliki setitik pun cacat dan celah. Maka dari itu kita harus paham betul makna dari hadis ini, bahwa jika kita menutupi aib saudara kita, maka Allah lah yang akan menutupi aib kita di hari kiamat. Menutupi aib saudara muslim adalah kebaikan ringan, akan tetapi memiliki timbangan kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang kedua yaitu tentang tolong menolong, yakni wallahu fil auni 'abdi maka nal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis ini jelas menganjurkan kepada setiap muslim untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, entah itu beda agama atau tidak, selama tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan membantu sesama muslim yang membutuhkan bantuan, seperti halnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kerusakan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Hadis ini telah mengajarkan kepada kita untuk tentang sikap hidup yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni melapangkan kesusahan orang lain, meringankan beban orang lain, dan kesediaan untuk menolong sesama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, melapangkan, meringankan, dan menolong kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang menuntut ilmu, yakni wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berupa keterangan dan petunjuk. Dalam hadis ini terdapat janji Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh suatu jalan di sini memiliki dua arti, yaitu yang pertama menempuh suatu jalan dengan makna fisik. Contohnya itu seperti berjalan menuju majelis taklim. Kemudian yang kedua, menempuh jalan menggunakan metode-metode pembelajaran seperti membaca, menulis, menghafalkan, memahami apa yang kita pelajari dan lain sebagainya. Maka Allah akan mempermudah jalan bagi penuntut ilmu di akhirat nanti, seperti melewati sirat atau sebelum dan sesudah melewati sirat. Itu semua akan dimudahkan oleh Allah bagi penuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu merupakan jalan termudah dan terdekat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berupa kitab suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.